Piala Dunia 2022 resmi dibuka di Qatar. Pembukaannya sangat meriah. Yang menarik ada pembacaan kutipan ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat ayat 13, ayat yang sering dikutip oleh Gus Dur, bukan Al-Maidah 51 yang sering dipakai kadrun untuk polarisasi. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Piala Dunia 2022 di Qatar resmi dibuka. Dialog bintang Hollywood Morgan Freeman dengan Ghanim Al-Muftah, brand ambassador Piala Dunia 2022 yang seorang difabel menyita perhatian publik dunia. Ghanim mengutip ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kutipan itu untuk menguatkan pernyataan Morgan Freeman yang mengatakan football unites nations, sepak bola menyatukan bangsa-bangsa. Kemudian saya tweetkan di akun Twitter saya soal pemilihan Al-Hujurat 13 ini yang sering dikutip oleh Gus Dur dibanding Al-Maidah 51 yang sering dikutip kadrun. Responnya pun bermacam-macam. Rata-rata bertanya apa maksud dari tweet saya, dari pertanyaan yang baik-baik hingga komen yang berbentuk hujatan. Saya memang senang sekali kalau kadrun udah marah dan maki-maki. Padahal saya kan hanya menyajikan fakta bahwa Al-Hujurat 13 lah yang dipilih dalam pembukaan Piala Dunia di Qatar, bukan Al-Maidah 51. Mengapa panitia Piala Dunia di Qatar memilih Al-Hujurat 13, sementara kadrun doyan sekali mengutip Al-Maidah 51? Disitulah ada kepentingan di balik pemilihan ayat-ayat suci Al-Quran. Imam Ali karamallahu wajhah sudah lama mengingatkan soal kepentingan manusia di balik pemilihan ayat-ayat Al-Quran. Ada pernyataan yang dinisbatkan pada beliau yang berbunyi, Al-Quran baina daftai mushaf la yantik innama yatakallamu bihir rijal. Al-Quran dalam kitab suci itu tidak bisa berbicara sendiri, melainkan ia dibicarakan atau disuarakan oleh orang-orang. Al-Quran tak bisa berkata-kata, tak bisa berbicara. Tapi orang-oranglah yang berbicara dengan mengutip, mengatasnamakan Al-Quran. Karena itulah ada kepentingan-kepentingan di balik pemilihan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepentingan dari seorang pengutip dan kepentingan dari penafsir. Apa kepentingan panitia Piala Dunia 2022 di Qatar dengan mengutip Al-Hujurat 13? Kepentingannya tentu saja untuk persatuan, menghormati keragaman, mengakui pluralisme kemanusiaan untuk saling kenal mengenal. Apalagi yang bertanding di Piala Dunia 2022 dari banyak negara, dari banyak suku, dari banyak bangsa. Dan memang ayat itu cocok untuk pergelaran Piala Dunia. Kalau dalam slogan di kita, di bangsa kita, Al-Hujurat 13 adalah ayat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terus apa kepentingan kadrun yang suka mengutip Al-Maidah 51? Kepentingannya tentu saja untuk polarisasi, untuk memecah belah masyarakat berdasarkan isu sara, untuk menyebarkan kecurigaan terhadap penganut agama yang lain. Kemudian ada yang komen di tweet saya bahwa konteks Piala Dunia di Qatar adalah memang damai dan pertandingan. Yang relevan memang Al-Hujurat 13 bukan pemilihan pemimpin. Makanya tidak pakai Al-Maidah 51. Saya jawab,
bahwa Al-Maidah 51 konteks ayatnya juga bukan pemilihan pemimpin, tapi konteksnya adalah peperangan. Sehingga ayat itu tidak akan pernah relevan kalau konteksnya damai, apalagi hanya kontestasi suksesi politik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai sekutu. Itu bunyi dari Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 turun dalam suasana peperangan, dalam suasana konflik. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur dari Tunisia, diriwayatkan ada dua sebab turunnya ayat ini. Pertama, setelah perang Uhud, di mana umat Islam menderita kekalahan, dan kedua, saat mau perang dengan suku Yahudi waktu itu, Bani Qainuqa. Karena kekalahan di perang Uhud, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dianggap, diragukan untuk terus memimpin koalisi melawan orang-orang suku Arab Mekah waktu itu. Dari internal koalisi umat Islam, baik yang beragama Islam dan yang lain, mulai ada tanda-tanda ingin berpaling. Bahkan ada yang ingin berkhianat, ingin berkoalisi dengan pihak lawan. Dari internal koalisi umat Islam, ada yang ingin berkoalisi dengan beberapa golongan orang Yahudi dan orang Kristen yang saat itu memang berada di seberang koalisi umat Islam. Jadi Al-Maidah 51 merekam suasana konflik, suasana perang, dan ketegangan antar komunitas saat itu. Karena itu, melarang menjadikan pihak komunitas Yahudi dan Kristen yang waktu itu berada di seberang umat Islam sebagai sekutu, sebagai aliansi. Ayat ini tentu saja masuk akal. Bagaimana mungkin menjadikan pihak lawan sebagai sekutu? Ini kan sama saja dengan berkhianat. Akan tetapi kalau Al-Maidah 51 ditarik-tarik untuk kondisi damai, apalagi untuk kontestasi politik, berarti telah mempolitisir ayat ini untuk tujuan polarisasi dalam masyarakat. Politisasi Al-Maidah 51 untuk tujuan kepentingan polarisasi, untuk kepentingan memecah belah, inilah yang dilakukan oleh kadrun. Tak hanya Al-Maidah 51, ada ayat-ayat lain yang merekam suasana perang zaman dulu. Hingga berbicara soal rampasan perang, surat Al-Anfal, yang dikutip oleh kadrun dalam kondisi damai yang tujuannya untuk polarisasi. Seperti halnya para teroris yang suka mengutip ayat-ayat tentang jihad untuk membenarkan aksi terorisme mereka. Padahal ayat-ayat jihad itu hanya diatasnamakan saja, dipolitisir, dipakai untuk tujuan yang jahat. Dalam konteks Indonesia yang beragam, yang plural, yang bineka, maka Al-Hujurat 13 lah yang direlevan. Dan harusnya terus dikutip dan terus diingatkan. Karena ayat itu mengandung pesan yang mulia. Pengakuan terhadap keberagaman manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan mengajak untuk saling mengenal. Karena itulah kita harus hati-hati dan waspada serta cerdas. Kalau ada golongan kadrun yang doyan mengutip ayat Al-Quran dan hadis, tapi punya tujuan busuk menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.